Timnas Indonesia resmi merilis 27 nama pemain yang dipanggil untuk uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, pengumuman ini bukan sekedar daftar biasa, karena ada banyak kejutan. Beberapa nama besar dicoret, sementara sejumlah pemain lama justru kembali memperkuat Garuda. Dari Pratama Arhan yang kembali absen, sampai kembalinya Egy dan Mark Klok. Jadi, siapa saja pemain yang dipanggil dan kenapa ada keputusan kontroversial ini? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pertama, mari kita bahas nama-nama yang tidak dipanggil, padahal biasanya langganan timnas. Yang pertama ada nama Pratama Arhan. Bek kiri langganan Garuda ini sudah 4 kali berturut-turut tidak dipanggil. Meski kini membela Bangkok United, Arhan belum mendapat menit bermain reguler. Posisi bek kiri kini dikuasai Kelvin Veldong dan Sain Patinama yang tampil konsisten di klubnya masing-masing. Yang selanjutnya Asnawi Mangkualam, sang kapten era Sintayong yang juga kembali absen. Alasan utamanya bukan soal kualitas, tapi pilihan taktik. Pelatih Patrick Kluivert ingin memberi kesempatan pada nama lain di sisi kanan, termasuk Sandy Walsh yang bisa fleksibel di lini belakang. Selanjutnya ada Martin Paes. Kiper FC Dallas ini tidak bisa dipanggil karena masih dalam kondisi cedera. Nama selanjutnya ada Ivar Jenner. Gelandang FC Utrecht ini juga tidak masuk daftar. Meski potensial, persaingan di lini tengah sangat ketat dengan hadirnya Tom Haye, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya hingga Marcelino Ferdinand. Selanjutnya ada Ole Remeni. Striker kebanggaan timnas Indonesia ini sebenarnya masuk rencana, tapi ia batal dipanggil karena mengalami cedera. Jadi bukan karena performanya yang menurun, tapi murni faktor fisik. Selanjutnya Rafael Struijk. Penyerang muda yang kini membela Bali United ini kembali tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sang pelatih ingin mencoba opsi lain di lini depan dengan memasukkan Sananta dan Ragnar Oratmangun. Sekarang kita bahas kabar gembira, pemain-pemain yang berhasil comeback membela timnas Indonesia. Yang pertama ada Mark Klok. Setelah cukup lama tak dilirik, gelandang Persib ini kembali dipercaya. Pengalaman, kepemimpinan, dan distribusi bolanya dianggap penting untuk penyeimbangan di lini tengah. Nama selanjutnya ada Egy Maulana Fikri. Lama tak terlihat di timnas, Egy akhirnya kembali. Penampilannya yang membaik bersama Dewa United membuat pelatih Patrick Kluivert memberi kesempatan. Fans pun jelas menantikan kreativitas Egy di lapangan. Selanjutnya ada Ramadan Sananta. Striker ini sempat meredup, tapi belakangan performanya meningkat lagi. Sananta dipercaya untuk mengisi lini depan yang sempat dianggap kurang tajam. Selanjutnya ada Ragnar Oratmangun. Pemain sayap ini kembali setelah sempat absen karena kartu dan kondisi kebukaran. Akhirnya memberi variasi serangan yang lebih segar. Kalau kita mencoba tarik benang merahnya, pelatih Patrick Kluivert ingin menegaskan bahwa tidak ada nama yang aman di timnas. Semuanya harus berjuang lewat performa di klub. Nama besar seperti Arhan dan Asnawi pun bisa dicoret. Sementara Klok dan Egy justru dipanggil lagi karena menunjukkan progres yang positif.
Selain itu, uji coba melawan Kuwait dan Lebanon ini jadi momen penting untuk menguji kombinasi baru. Kluivert tampaknya ingin membangun skuad yang benar-benar siap, bukan hanya mengandalkan popularitas atau senioritas. Jadi, kompetisi internal semakin kuat dan ini sehat untuk masa depan Garuda. Jadi, itulah drama pemanggilan 27 nama pemain timnas Indonesia. Ada yang dicoret, ada yang comeback, dan ada juga yang batal dipanggil karena cedera. Semua ini menunjukkan bahwa era Patrick Kluivert penuh kejutan dan penuh persaingan. Menurut kalian, siapa yang paling pantas dipanggil kembali? Dan siapa yang seharusnya tetap bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Garuda di dalamku, Indonesia kebanggaanku.